Kata Rocky Gerung, kebenaran itu tersembunyi di balik hiruk pikuknya kedustaan dan kebohongan. Kebenaran itu bersembunyi di tengah kesalahan-kesalahan yang memuncak. Jadi sebenarnya Rocky Gerung ini tinggal satu aja. Tinggal bersahadat aja. Itu saja, hidayah saja. Itulah bukti innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu bukti kalau hidayah itu di tangan Allah. Kalau Allah nak kasih, selesai itu. Bukan dia tak tahu kebenaran. Tahu dia kebenaran. Cuma belum sampai hidayah itu. Maka hidayah itu yang ada dalam diri kita ini wajib kita syukuri. Fir'aun tahu itu kebenaran. Tapi dia belum sampai. Al-haqqu min rabbik falatakum minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu mutlak dari Tuhanmu. Dan ketika Allah berbicara tentang kebenaran jelas, Pak. Tapi perhatikan manusia hari ini. Al-haqqu bikitmanihi. Bagaimana cara menyembunyikan kebenaran? Maka hari ini orang yang berani menyuarakan kebenaran seolah terasingkan di tengah tutupan-tutupan kebencian akan kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Bihima tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan seraya kita berdoa kepada Allah, senantiasa terus berdoa dan bermunajat, insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seorang ulama mengatakan dalam tulisannya, dalam nasihatnya, wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah ibadahmu dalam keterasingan. Dia berkata, wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah ibadahmu dan keimananmu dalam keterasingan. Bisa Bapak Ibu pahami kalimat itu? Tingkatkan ibadah dalam keterasingan. Ini poin penting. Loh, kok dalam keterasingan? Kita kan dalam kondisi yang sangat ramai muslim. Itu yang menjadi renungan kita. Kata beliau, beribadahlah, tingkatkan keimanan dalam keterasingan. Maksud beliau adalah keterasingan dalam kondisi di tengah umat muslim itu sendiri. Perbandingan kemaksiatan dan ketaatan. Perbandingan antara kemungkaran dengan kemaksiatan. Perbandingan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di mana letak al-ma'ruf,
di mana letak al-munkar. Perbandingan yang sangat jauh antara keberanian melakukan al-ma'ruf dan meninggalkan al-munkar. Keberanian antara melakukan al-ma'ruf atau mencegah al-munkar. Maka disinilah yang disebut dengan keterasingan. Orang yang berada dalam keterasingan, pada hakikatnya dia sedang berada dalam kondisi isolasi. Bagaimana seharusnya dia mengisolasi diri jika dia tak memiliki kemampuan yang tinggi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam berada dalam situasi keterasingan, tapi berada dalam kondisi terdepan. Dia manusia langka, artinya pada masa itu manusia langka. Nabi Musa ketika itu. Kenapa disebut dengan manusia langka? Karena pada masa itu sulit mencari manusia yang beriman kepada Tuhannya Musa, selain daripada Musa itu sendiri. Sehingga dalam Al-Quran Allah abadikan itu, ada satu orang yang beriman kepada Tuhannya Musa, tapi secara diam-diam. Dan dia sebagai penasehatnya Musa. Dia Musa nih, penasehatnya Firaun. Dia penasehat Firaun. Dia masuk ke dalam agamanya, masuk ke dalam agama Islam, dan dia beriman kepada Tuhannya Musa. Sampai dia kata kepada Firaun, biarkan saja dia menyebarkan agama dia. Toh setiap orang punya keyakinan masing-masing. Dia mengingatkan kepada Firaun, tapi Firaun tak mau dengar. Karena hasutan sekretaris ajudan dia yang lebih kuat, Haman. Dulu ada celotehan seorang ulama di Indonesia ini. Namanya MH Ainun Najib. Pernah berbicara tentang kritikan terhadap para penguasa yang beliau sebut dengan Fir'aun dan Haman. Itu karena tak mau lagi mendengarkan pendapat. Orang yang beriman di tengah Fir'aun itu sampai dia harus menyembunyikan keimanannya, tapi dia beriman. Dia berikan nasihat kepada Fir'aun, biarkan manusia beribadah, biarkan mereka mencoba mencari agama mereka. Kata Fir'aun, tak. Apa yang ditakutkan oleh Fir'aun atas berimannya orang-orang beriman terhadap Tuhannya Musa? Allah jawab dalam Al-Quran, Allah abadikan. Kata Fir'aun, kalau tidak kita cepat cegah, nanti banyak orang-orang yang akan mengikuti Tuhannya Musa. Kekhawatiran Fir'aun akan ditinggalkan oleh umatnya, yang mana Fir'aun meminta kepada umatnya untuk menyembah diri dia dan menganggap diri dia sebagai Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kondisi Nabi Musa itu berada dalam keterasingan. Orang beriman tadi sampai harus menutupi keimanan dia. Kita ilustrasikan kepada satu tempat, tapi keterasingan yang dialami dari kezaliman dan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi posisinya mungkar merajalela, maksiat merajalela, tapi berada di situ kezaliman merajalela, orang beriman atau ibadah itu seperti satu tempat yang terasingkan. Persis seperti COVID. Yang masuk masjid sedikit, yang lain cari aman. Ibadah, salat dalam masjid seperti sebuah keterasingan. Sehingga orang tidak berani, takut. Maka ada yang masuk lewat pintu belakang, pintu depan tutup, kasih portal.
Tapi orang masuk lewat belakang. Nah, itulah bahasa ilustrasinya. Ketika ketakutan yang mendalam yang dialami oleh manusia. Maka kelak di akhir zaman, kata Nabi, mungkin tak se-ekstrim itu. Tapi mungkin bisa jadi lebih ekstrim daripada itu. Orang beribadah seolah-olah ada rasa ketakutan. Ketika Dajjal turun, orang tuh bingung. Sangat bingung sekali. Ketika Dajjal itu turun, itu orang akan berbondong-bondong dari desa untuk datang melihat Dajjal dan bertemu dengan Dajjal untuk menyaksikan kehebatannya. Tapi orang beriman ketika itu merasa sangat risau hati dia. Maka dia akan melakukan perbuatan, kalau mereka tak sanggup hidup di tengah Dajjal, maka dia akan pergi mengasingkan diri, uzlah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitulah yang disebut dengan hidup dengan keterasingan. Nah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan cerita Fir'aun, karakter-karakter Fir'aun. Fir'aun, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah sebut karakternya yang begitu banyak. Banyak sekali karakter Fir'aun. Kemarin kita sudah sampaikan sebagian daripada yang banyak tersebut. Bahwa Fir'aun ini, ketika kita merujuk pada hal yang pertama atau karakter pertama daripada Fir'aun, manusia yang paling congkak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan. Yang kedua melampaui batas. Yang ketiga selalu meremehkan rakyat. Kita akan ulang dari nomor yang keempat. Salah satu di antara 16 karakter daripada Fir'aun itu adalah bagaimana dia bisa memecah belah umat. Inna fir'auna ala fil ardi. Fir'aun itu kata Allah selalu merasa tinggi di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'if ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyun nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kata Allah dalam ayat ini, Allah sebut karakternya Fir'aun. Fir'aun itu betul-betul sangat-sangat perusak, melakukan kerusakan. Antara lain membunuh anak-anak laki-laki yang kemudian membiarkan hidup anak-anak perempuan. Yang dibunuh dia dari kalangan Bani Israel. Karena satu ketika dia mimpi, dalam mimpi dia, dalam tidur dia mimpi. Dia lihat semua rumah terbakar, termasuk kerajaan dia terbakar. Kecuali rumah satu orang, rumah Bani Israel. Maka terbangun dari mimpi, dia datang kepada penasihat. Kemudian dia datang kepada ahli tafsir mimpi. Bisakah kalian tafsirkan mimpiku? Dijawab sama ahli tafsir tadi. Tandanya besok akan ada orang dari kalangan Bani Israel yang akan menguasai kekuasaanmu. Nah, ini poinnya, Pak. Kelak akan ada orang dari kalangan Bani Israel yang akan menguasai kerajaanmu. Al-khawfu minhu akbar. Rasa takut Fir'aun itu besar. Jadi ketakutan Fir'aun yang besar tersebut membuat dia mengeluarkan kebijakan yang di luar nalar. Apa kebijakan yang di luar nalar tersebut? Bunuh semua anak laki-laki dan biarkan hidup semua anak perempuan dari kalangan Bani Israel. Sehingga ketakutan Fir'aun itu menjadi bias. Karena dia tak mau kekuasaan dia tersingkirkan. Karena dia Tuhan. Pertanyaannya, di situ ada celah bagi diri dia. Kalau dia menganggap diri dia Tuhan, mengapa dia takut? Harusnya. Kalau Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Sama. Ketika Netanyahu, ketika Donald Trump merasa tinggi dan kuasa, apa dia takut? Kenapa dia harus kabur? Kenapa dia harus membangun komunikasi dengan negara-negara lain? Harusnya. Jadi terkadang ketika manusia menganggap diri sudah menjadi Tuhan, ternyata ada kelemahan yang menjadi sebuah ketakutan pada diri mereka. Maka ketika ditantang sama Iran, yang kalang kabut,
Dua-duanya kalang kabut. Amerika kalang kabut, Israel apa tak lagi. Nah, karakter daripada Fir'aun tadi adalah memecah belah umat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yastad'ifuna ta'ifatan minhum. Kerjaan Israel, kerjaan Fir'aunnya begitu. Bagaimana cara dia melemahkan dibuatnya masyarakat dia lemah. Jadi kalau ada masyarakat yang protes dengan Fir'aun, masyarakat yang lemah ini sudah disokong dana, disokong makanan, sehingga dia menjadi fansnya Fir'aun. Ada fansnya Fir'aun di sini. Di sini mungkin tak ada. Tapi banyak penguasa-penguasa itu yang ngefans sama Fir'aun itu banyak. Ya karena memang ya mereka Fir'aun. Itu masalah juga tuh. Kenapa kita katakan mereka fans dengan Fir'aun? Mungkin mereka tak pernah ketemu dengan Fir'aun. Tahu cerita Fir'aun. Tahu kemungkaran dan kezaliman Fir'aun. Uniknya mengapa mereka ngefans pada Fir'aun? Karena mereka bagian daripada Fir'aun itu sendiri. Kenapa kita katakan bagian daripada Fir'aun itu sendiri? Karena sesungguhnya karakternya beda tipis. Hanya saja beda masa. Manusia sekarang ini mengaku Tuhan tidak. Bersifat atau berkarakter seperti Tuhan mungkin. Merasa diri agung lebih daripada agung. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran. Inna fir'auna ala. Sesungguhnya Fir'aun itu merasa tinggi gitu. Nah ini yang ditakutkan. Cara Fir'aun memecah belah umat. Dikuasai satu kelompok. Dibuat isu adu domba. Dan dia tengok dari atas. Siapapun mereka. Sehingga yang terjadi adalah. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya. Memberikan peringatan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun dengan menghasut rakyat dia. Untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk dalam poin yang kelima, itu yang berlalu. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Apa poin yang kelima yang dimiliki oleh Fir'aun? Tidak mau mendengar pendapat. Ini dulu pernah saya ilustrasikan di kita. Sekarang kita keluar negeri. Ada dulu namanya Bashar Assad. Penguasa tanpa ampun. Banyak pada masa ini, lepas daripada Turki Utsmani, lahir para pemimpin penguasa-penguasa yang zalim, otoriter, dan diktator. Sangat diktator, sangat otoriter. Karakter yang nampak dari karakter pemimpin yang otoriter dan diktator itu, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kecuali pendapat diri dia sendiri yang mutlak benar. Sehingga tak bisa kita nak menasihati para pemimpin-pemimpin seperti ini. Tidak bisa. Kenapa tak bisa? Karena mereka lebih maksum daripada Nabi itu sendiri. Kenapa kita katakan lebih maksum? Nabi masih pada predikat Nabi, dia sudah pada predikat Tuhan. Sehingga pendapat orang lain tidak pernah dia terima, lebih tinggi pendapat dia sendiri. Jadi apa yang dia katakan, kebijakan yang dia buat, mutlak dari diri dia. Kalau ada yang protes, sekarang yang pemimpin siapa? Kalian apa aku? Ini kalau ada pemimpin-pemimpin begini, itu calon-calon pemimpin solim itu. Yang memimpin siapa? Engkau apa saya? Tolong hargai masa saya jadi pejabat sekarang. Jadi kalau dia jadi pejabat, minta dihormati. Ketika dia tidak jadi pejabat, dia mengkritik terus. Dia bisa memberikan nasihat pada pejabat sebelum jadi pejabat. Ketika dia sudah menjadi pejabat, dia tak mau menerima apapun pendapat selain daripada diri dia sendiri. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya qaum, lakumul mulkul yawm zahirina fil ard. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala Fir'aun. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ayat ini berbicara tentang dua pemuda. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh oleh Fir'aun. Di hadapan Nabi Musa. Dia ingin tunjukkan aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Ketika Fir'aun mematikan orang tersebut dan membiarkan hidup yang satunya, oleh Fir'aun dianggap mematikan dan menghidupkan. Ketika ditantang oleh Nabi Musa, tolong hidupkan yang mati, dia tak bisa.
Dia tak bisa buat. Kemudian timbul kesombongan dan keangkuhan, rasa sakit hati, rasa telecehkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun tidak bisa menghidupkan yang mati. Sementara Allah bisa menghidupkan yang mati. Maka ketika itu, apa kata Fir'aun? Aku ini memiliki kekuasaan, jabatan, raja. Jelas, kata Fir'aun. Sekarang apa yang kalian inginkan? Katakan. Sehingga sandaran Fir'aun Malik itu, raja tadi atau kerajaan tadi, itu disandarkan kepada ketuhanan ilahun yang bisa melakukan apapun menurut diri dia. Ketika seekor lalat, ini ibrah bagi kita semua. Ketika seekor lalat masuk ke telinga seorang penguasa yang zalim di muka bumi ini pada masanya, seekor lalat, dia mati oleh seekor lalat. Seorang Fir'aun raja, sangat tidak mungkin dia tak bisa berenang karena dia tinggal di pesisir. Pertanyaannya di dalam air, mengapa Allah tenggelamkan dan dia tak bisa berenang? Satu ketika Fir'aun hendak mengucapkan kalimat syahadat di dalam kondisi dia yang tenggelam ini. Saat itu juga air masuk ke dalam mulut dia sehingga susah bagi dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Aku beriman kepada Allah. Artinya dalam riwayat itu sempat disampaikan, bisa dibaca dalam Ibnu Katsir itu, bahwa sesungguhnya Fir'aun itu sebenarnya ketika berada dalam tenggelaman itu sempat ingin mengucapkan syahadat. Cuma oleh malaikat tidak terima malaikat. Yang nggak terima itu malaikat. Maka air silih berganti datang, ketika air keluar dari mulut Fir'aun dia ingin mengucapkan, masuk lagi. Ketika ingin mengucapkan, masuk lagi. Sampai pada akhir hayat dia tak sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena dia sadar, Fir'aun itu bukan tak tahu kalau dia lemah. Fir'aun itu bukan tak tahu kalau dia itu masih ada yang lebih daripada diri. Nah, ini yang dilakukan. Fir'aun sadar bahwa masih ada yang lebih tinggi daripada diri dia. Hanya saja gengsi untuk mengakui yang lain itu tidak mau dilakukan oleh Fir'aun. Sama halnya ketika kelebihan gengsi Abu Jahal di atas rata-rata, padahal Abu Jahal mendengar kebenaran, begitu juga Abu Lahab tahu akan kebenaran, hanya karena gengsi untuk tidak mau mengakui keimanan itu. Dia tahu kebenaran Al-Quran, dia tahu kebenaran Islam, tapi dia tak mau akui, gengsi. Dari kabilah Muhammad ada Nabi, masa dari kabilah kami tak ada Nabi? Gitu. Akhirnya dia tak mau beriman. Kemudian Allah kata, "Faman yansurna min ba'sillahi in ja'ana." Sampai Fir'aun mengatakan begini, aku bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang miskin. Hei orang-orang miskin, kalian mau apa? Mau hidup mulia? Aku kasih. Yang penting kalian taat padaku, tunduk padaku. Kekayaan bisa aku berikan. Hanya saja yang tak bisa diberikan oleh Fir'aun kepada mereka adalah kekuasaan. Dia cuma bisa kasih jabatan. Tapi ketika Fir'aun diminta oleh manusia jabatan kekuasaan yang lebih tinggi dari dia tak bisa kasih. Karena kalau dia kasih, mesti dia kalah daripada kekuasaan diri dia tadi. Inilah yang kemudian ditakuti oleh Fir'aun. Rasa takut, rasa arogansi, congkak yang tinggi yang menyelimuti Fir'aun. Kemudian yang keenam, menjauhkan rakyat daripada kebenaran. Karakter Fir'aun, qalu inna hadza lasahirani. Apa kata Fir'aun? Sungguh orang berdua ini, Musa dan Fir'aun itu, tukang sihir. Lasahirani. Yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Kemudian kata dia, wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Apa dia kata?
Kata Fir'aun kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya, kalian ini harus tahu, Musa dan Harun itu tukang sihir dua-duanya. Jadi Nabi Musa tuh cadel. Nabi Musa tuh cadel. Dia tak pandai komunikasi. Nabi Musa tuh pandainya main sikat aja. Itu karakter Nabi Musa. Sementara karakternya Harun itu juru, kalau bahasa kita sekarang nih jubir lah, juru bicara. Pandai, mungkin dulu lulusan komunikasi. Mungkin jurusan komunikasi itu lahir daripada framingnya Nabi Harun. Karena kecerdasan Nabi Harun dalam berkomunikasi. Kalau bahasa kita nih sekarang, diplomat. Diplomat ulung. Jadi pada masa Nabi yang paling ulung dalam diplomat itu ya Nabi Harun itu. Saking tingginya, Pak. Maka dua-dua ini Harun diminta untuk berdiplomasi dengan Fir'aun itu. Cuma mungkin karena ketinggian arogansinya tak mau dia terima. Apa maksud daripada menjauhkan rakyat daripada kebenaran yang dimiliki? Sampai Fir'aun sadar akan kebenaran, dia hasut masyarakat dia. Pertama dia hasut jangan percaya kepada Tuhannya Musa. Sampai dia kata begini, ya Haman, ini Tuhan Fir'aun ini, Tuhannya Musa ini dah keterlaluan ini. Seharusnya kita bunuh Musa. Buatkan aku bangunan yang tinggi untuk tahu Tuhannya Musa itu yang mana. Paling dia berdusta saja. Nah, ini coba bayangkan. Sampai sebegitunya. Disuruhnya Haman untuk membangun bangunan yang tinggi. Ya Haman ibni sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard. Bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Biar aku pengen tahu mana Tuhannya Musa. Paling aja Musa itu berdusta aja. Tidak ada benarnya. Yang kedua, dia sampaikan kepada masyarakat bahwa Musa pendusta. Harun pendusta. Musa pendusta. Yang ketiga dia kata bahwa Musa itu tukang sihir. Yang bisa menyulap, memanipulasi manusia. Padahal Nabi Musa diberikan kehebatan. Melalui jalur mukjizat yang Allah turunkan. Padahal jelas itu. Mukjizatnya jelas. Kehebatannya jelas. Tapi kemudian tidak menjadikan Fir'aun tunduk terhadap Tuhannya Musa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat karakternya Musa dari 1 sampai 6 di akhir zaman? Saat ini. Persoalan ikhfa'ul haq au kitmanul haq. Persoalan menyembunyikan kebenaran itu adalah menjadi sebuah tradisi hari ini. Kebenaran itu terasingkan di tengah hiruk pikuk kebohongan dan kedustaan. Wah, dah jadi bahasa Rocky Gerung. Jadi agak sedikit bersair kita. Kata Rocky Gerung, kebenaran itu tersembunyi di balik hiruk pikuknya kedustaan dan kebohongan. Kebenaran itu bersembunyi di tengah kesalahan-kesalahan yang memuncak. Jadi sebenarnya Rocky Gerung ini tinggal satu aja. Tinggal bersahadat aja. Itu saja, hidayah saja. Itulah bukti innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu bukti kalau hidayah itu di tangan Allah. Kalau Allah nak kasih, selesai itu. Bukan dia tak tahu kebenaran. Tahu dia kebenaran. Cuma belum sampai hidayah itu. Maka hidayah itu yang ada dalam diri kita ini wajib kita syukuri. Fir'aun tahu itu kebenaran. Tapi dia belum sampai. Seorang wanita pendeta. Waktu itu biarawati. Hafal Quran. Mengerti hafal hadis. Mengerti sejarah Islam. Kurang sikit aja. Kurang satu gerbang aja dia masuk lagi. Kalau dia bisa melewati gerbang itu selesai urusan. Sama. Rocky Gerung juga kurang itu saja. Lewat dia gerbang tersebut selesai itu, Pak. Karena dia tahu kebenaran.
Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu mutlak dari Tuhanmu. Dan ketika Allah berbicara tentang kebenaran jelas, Pak. Tapi perhatikan manusia hari ini. Al-haqqu bikitmanihi. Bagaimana cara menyembunyikan kebenaran? Maka hari ini orang yang berani menyuarakan kebenaran seolah terasingkan di tengah tutupan-tutupan kebencian akan kebenaran. Jadi manusia hari ini tuh sulit lidah dia, seolah-olah ada kunci, ada borgol, ada gembok yang begitu ketat untuk mengucapkan itu. Sampai tak bisa mulut ini berucap akan kebenaran. Perhatikan satu syair di dalam pandangan para ulama. Bahkan sebagian mengatakan ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang indah. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Ini sebenarnya bukan persoalan pada bagaimana kita, oh ini sudah ada yang benar, ini ada yang salah. Bukan. Persoalannya di mana letak keberanian manusia mengungkapkan kebenaran sampai-sampai dia harus merelakan kehidupan dan kematian. Seorang pemuda ketika diamanahi oleh orang tuanya dalam perjalanan, sekian banyak uang yang dia bawa, hanya saja ditaruh oleh orang tuanya di tempat yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Kecuali diri dia, orang tua dia, dan Allah. Di tengah perjalanan, ada perampok qati'ut tariq. Perampok yang merampok dia. Sehingga semua orang diminta untuk mengeluarkan semua harta benda untuk diberikan kepada perampok tersebut. Dan dia berikan apa yang dia miliki, termasuk tas-tas yang dia punya. Tapi apa yang terjadi? Ketika diperiksa oleh perampok, tak mendapatkan sesuatu apapun dalam tas pemuda tersebut. Apa kata laki-laki tadi? Kata perampok tadi, khasarah, enta miskin. Engkau orang miskin, engkau orang yang merugi, pergilah. Kemudian anak tadi berkata begini kepada perampok tadi, apa yang kau cari dari tasku? Jelas perniagaan, jelas harta, jelas nukur. Apa kata anak? Di dalam tasku ini terdapat sekian banyak uang. Kaget Pak perampok tadi. Engkau dusta? Aku tak berdusta sama sekali. Dibawa nih anak ini tadi kepada pemimpin perampok tadi. Di hadapan pemimpin perampok tadi, pemimpin perampok tadi kata, kalau kau berbohong, kau akan kubunuh. Sekarang tunjukkan di mana barang itu. Kami sudah periksa tak temukan. Dibuka sama anak tadi. Diambil uang tadi, dikasihkan sama dia. Ambillah, kata. Kalau kalian butuh uang, ini ambil. Apa kata pemimpin tadi? Mengapa engkau mengatakan ini? Sementara engkau dalam perjalanan lebih butuh. Dan kami tak mendapatkan. Apa jawaban anak tadi? Aku sudah diamanahi oleh orang tuaku dan aku bersumpah atas amanah ini yang aku pegang. Tidak boleh sekalipun berdusta. Meskipun hilang hartamu, sekalipun doa, walau doa hayati, katanya. Sekalipun kehidupanku hilang, taruhannya kematian. Seketika itu pemimpin yang zalim tadi, pemimpin perampok tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Coba bayangkan. Kadang Pak, mohon maaf, kalau kita berani mengungkapkan kebenaran, bisa jadi orang yang lain ikut terimbas. Berani juga dia mengucapkan kebenaran. Kalau kita tak berani mengungkapkan kebenaran, yang lain ikutan menutup mulut untuk tidak menyampaikan kebenaran. Di sini persoalan kita. Di tengah saat ini kebenaran ditutup oleh media. Kebenaran ditutup oleh kebijakan. Kebenaran ditutup oleh arogansi. Kebenaran ditutup oleh kekuasaan. Kebenaran ditutup akan ketakutan manusia terjerumus dalam kesalahan pribadi dia sendiri. Nah, ini poin penting bagi kita nih Pak. Maka nasihat juga bagi para pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin
tak berani mengungkapkan kebenaran, dan justru menggunakan kekuasaan untuk menyembunyikan dan menekan kebenaran, itu kezaliman yang nyata, sangat zalim. Nah, ini nasihat untuk kita semua nih Pak. Kadang-kadang kita tak berani mengungkapkan kebenaran karena takut akan tekanan. Mana tekanan? Kita takut tekanan. Berarti kalau ada manusia takut ditekan oleh manusia, kenapa dia tak takut ditekan oleh azabnya Tuhan? Kenapa dia tak takut ditekan oleh azabnya Allah? Karena azab Allah tak nampak, Pak Ustaz. Oh, itu masalahnya. Kalau Allah tampakkan, mati duluan, tak sempat kita tobat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan minta azabnya Allah itu, jangan minta. Ujian dari Allah itu jangan diminta. Hidup ini sudah ujian, jangan tambah ujian yang lain. Kita butuh kesabaran, kita butuh keberanian. Maka tak salah hilang satu persatu. Nabi yang berani menyuarakan kebenaran hilang. Sahabat yang berani menyuarakan kebenaran hilang. Ulama besar pada masa tabi'in yang bisa menyuarakan kebenaran hilang. Tabi'in hilang. Tersisa para ulama di akhir zaman yang berani menyuarakan kebenaran hilang. Yang dulu yang punya keberanian hilang sedikit demi sedikit. Maka tersisa kelak adalah ulama, orang-orang yang mohon maaf bersanding dengan kedustaan. Kami bukan tak berani Pak Ustaz mengucapkan kebenaran. Nanti kasihan posisi kami tak aman. Nah, kalau posisi yang dikatakan tak aman berarti ada tekanan, ada ketakutan. Jangan salah, orang yang seperti ini sedang kufur sama Tuhan. Sedang melakukan kekufuran. Kalau dia lebih yakin, lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah, ini menjadi masalah juga. Maka sama-sama Pak, bukan hanya Bapak Ibu semua saja. Dan saya tak kira banyak manusia sekarang yang begitu. Maka sama-sama Pak, sama-sama. Itulah kuncinya kebersamaan Pak. Itu kuncinya hijrah Pak. Hijrah dari yang tak berani menjadi berani. Hijrah dari yang tak berani mengatakan kebenaran menjadi yang berani mengatakan kebenaran. Sekalipun pahit. Ustaz, sebenarnya aku ingin mengatakan kebenaran Ustaz. Apa kebenarannya? Suami aku tuh jelek kali Ustaz. Cuman kalau aku sampaikan takut aku Ustaz. Berkelahi kami, cerai kami Ustaz. Nah, itu lain cerita Bapak Ibu. Jangan yang seperti itu yang dimaksud. Ustaz, aku memegang nama-nama para koruptor Pak Ustaz. Dan kalau ini aku sampaikan data-datanya ada sama saya Pak Ustaz. Kalau ini aku sampaikan Pak Ustaz, maka orang-orang ini pasti akan dipanggil. Sampaikan, tidak usah tunggu tanggal. Sampaikan. Masalah nanti mereka yang menyembunyikan, yang jelas kita selesai urusan kita. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tak hanya di hadapan manusia. Nanti ditanya, Pak Sarno dulu apa? Pemimpin apa? Jadi penguasa apa? Jujur enggak? Berani enggak? Besok diminta susah, kita jawab Pak. Tapi karena Pak Sarno mungkin gagah, berani-berani dia menyampaikan kebenaran, selesai dia Pak. Lewat begitu aja. Yang tak selesai itu, yang tak berani menyebutkan kebenaran. Pas sedang lewat, datang dipanggil Tuhan. Engkau kemarin jadi gubernur? Ya. Kenapa kau sembunyikan kebenaran? Anu. Nggak ada kata-kata anu lagi Pak di situ. Berat Pak, berat. Pertanggungjawaban itu berat. Pemimpin tuh bisa masuk neraka tanpa hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Tinggal pilih aja. Kalau ibu-ibu jelas masuk surga tanpa hisab itu banyak. Mengizinkan suami berpoligami. Nah itu nomor sekian aja tuh Bu. Nomor pertamanya ketaatan seorang istri terhadap suami. Itu jelas Pak. Ibu-ibu melahirkan, mati, meninggal dia, mati syahid, masuk surga langsung. Tak perlu hisab-hisab. Sekarang pertanyaannya adalah, kaum laki-laki ini lebih sulit. Lebih sulit masuk surganya. Kalau dia tak bisa memberikan kebaikan kepada anak dan istri, dia pengkhianat di hadapan Allah. Begitu juga ilustrasi kepemimpinan. Yang besar, kalau pemimpin yang agung saja, kalau seorang pemimpin yang besar saja, tak mampu mengurus keluarga dia, tak mampu mengurus anak istri dia, bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah, di tangan sekian banyak manusia. Kita ambil ilustrasi gubernur. Kalau gubernur kita tak mampu misalkan, tak mampu memberikan kebenaran, tak mampu memberikan kebaikan, pertanggungjawabannya gimana itu? Seriau ini besok yang bersaksi. Siapa gubernurnya misalkan? Pak Abdul Wahid.
Tapi kita doakan semoga beliau jadi orang baik. Dan insya Allah istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah beliau bersama orang baik. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang nih kata kawan kami tadi, ada yang disebut dengan mata Tuhan. Tahu Bapak Ibu mata Tuhan? Siapa yang bisa melihat mata Tuhan hari ini? Itu bukan matanya Allah. Yang disebut dengan mata Tuhan hari ini, mata yang bisa mengintai siapapun. Namanya teknologi. Nah, ini disebut dengan mata Tuhan sekarang. Teknologi sekarang ini ada yang lebih canggih. Yang pakai alat kecanggihan namanya AI. Artificial Intelligence. Sesuatu yang tersembunyi di balik bisa dia kemukakan. Jadi kemarin itu ada seorang pemuda ngirim video ke saya. Kirim video Pekanbaru tempo dulu 1970-an. Uniknya dalam foto itu, dalam video tersebut, Pak Soeharto sedang meresmikan jembatan Leton. Tapi ada satu kekurangan daripada aplikasi tersebut. Pak Soeharto dalam video tersebut tua. 1970-an tua dia. Berarti tahun 77. 1977. Lah kok tua? Berarti ternyata artificial intelligence-nya kurang cerdas. Padahal Pak Soeharto tuanya kapan itu? Bukan 1977. Itu masih muda sekali. Pertanyaannya adalah setinggi-tingginya, secanggih-canggihnya teknologi, mesti ada letak kelemahannya. Letak kelemahan itu ada. Sama Pak, sekuat-kuatnya teknologi hari ini media menyembunyikan kebenaran, masih bisa tercium bau-bau kebenaran tersebut. Maka Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Netanyahu, yang dilakukan oleh Donald Trump, memegang pusat kendali, yang dia pegang bukan hanya persoalan perperangan saja, tapi teknologi ini mereka pegang. Bagaimana caranya menyembunyikan kebenaran? Apa contohnya? Sebanyak itu orang Israel yang meraung kesakitan dan meminta untuk agar Iran berhenti daripada memberhentikan perperangan. Video amartiran seperti itu tersebar Pak. Tapi tak ada satupun di antara kita yang bisa menemukan video tersebut kecuali sedikit saja. Itu yang bocor-bocor saja Pak. Kalau yang tak bocor, tak bisa kita temukan. Mereka tutup semua. Sekarang apapun media, siapapun dan dimanapun, mereka tak pandang bulu. Yang bermusuhan dengan mereka tutup. Siapapun yang menjelekkan Israel, itu semua video-videonya cut. Bahkan sama channel-channelnya hilang sekali. Ini kawan-kawan nih, yang di depan ini Pak, itu punya channelnya hilang. Yang kita alhamdulillahkan untung orangnya tak hilang. Coba bayangkan, channel-channelnya pun hilang. Kalau dulu channelnya tidak hilang, tapi videonya hilang. Atau videonya tidak bisa berkontribusi. Tapi sekarang channel-channel, nama channelnya pun hilang. Coba bayangkan. Masjid Jogokarian, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter hilang semua. Hilang semua. Bukan tidak tersisa nama. Masih mending kalau tersisa nama masih ada yang dikenang. Ini hilang total. Terpaksa buat nama baru. Bukannya Masjid Jamiatul Zahidin juga pernah merasakan hal yang serupa. Jadi kalau tidak pernah merasakan berarti belum afdal bermain di teknologi berarti kalau begitu. Jadi apa maksudnya? Sulit Pak. Kalau zaman Soeharto menekan kebenaran itu selesai Pak. Yang protes tembak mati. Yang protes tangkap. Itu pada masanya. Kalau sekarang tidak begitu. Cari tahu siapa orang yang mengatakan kebenaran. Mutasi jauh-jauh kalau perlu. Mutasi ini kan bahasa kepegawaian. Ya terserahlah mau apa pakai bahasanya. Yang penting ada rasa kekhawatiran dalam diri kita. Maka yang kita maksud mungkin Fir'aun tak ada. Tapi ruh-ruh Fir'aun banyak. Coba bayangkan dalam rumah tangga kita.
Orang tua yang menyembunyikan kebenaran dari anak dia. Itu bukankah itu basis pendidikan? Basis pendidikan, Pak. Kita mengajarkan kepada anak kedustaan ketika orang tua menyembunyikan kebenaran. Secara otomatis kita sedang mengajarkan anak untuk berdusta, berbohong. Kelak anak akan melakukan perbuatan yang sama. Kita ambil contoh. Pak, minta duit, Pak. Kata bapak dia, aku tak punya duit. Padahal bapak tu ada duit. Bos dusta apa tidak? Besok dibuat tak sama anaknya itu? Dibuat. Sangat dibuat, Pak. Maka kalau kita tak punya kesolehan dalam diri kita, itu menjadi masalah pada kita. Dia rusaknya itu bukan nanti, Pak. Dari awal itu. Kalau kita settingnya dari awal sudah rusak, maka sampai akhir rusak itu. Firaun itu kan begitu settingannya itu. Settingan dari awalnya rusak, sampai akhir rusak terus dia. Rusak terus itu. Maka sampai mati dia susah. Baik, itu yang keenam. Ini nyindir betul ini. Yang ketujuh, menjaga kekuasaan dengan segala cara. Ini kalau kita kuliti lagi, betul adanya. Pokoknya apapun, menjaga kekuasaan dengan segala cara. Itu saingan saingan partaiku itu. Jangan sampai dia duduk. Kalau dia duduk maka alamatlah kami. Jadi bagaimana caranya? Dikasih paku di kursi itu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ketika pemimpin partai lawan dia tadi duduk di kursi, kan sakit tuh Pak, langsung berdiri dia. Saya kira Bapak Ibu agak sulit memahami ilustrasi yang saya buat. Artinya Bapak Ibu, dibuat kursi itu bagaimana caranya biar tidak milik dia. Entah cari syaitan kek, entah cari jin kek, entah cari iblis kek. Itu dalam ranah goib pun ikut main. Jadi kemarin itu Bapak Ibu, pada pesta demokrasi kita kemarin, itu yang ikut permainan politik itu bukan manusia. Jadi bangsa jin juga ikut itu. Bangsa jin, iblis ikut itu Pak. Bukan hanya manusia aja yang ikut berpolitik itu. Kata jin yang satu, kau jin sebelah mana? Aku jin sebelah sono, kata dia. Sementara aku jin sebelah sini. Kita berkelahi nih, kata jin. Iya, kuat-kuatan jin itu Pak. Jin mana yang kuat? Setan mana yang kuat? Iblis mana yang kuat? Berkelahi itu. Jadi belum pernah masanya iblis berkelahi sesama iblis pada masa demokrasi itu. Pilihan-pemilihan itu tadi. Kenapa? Yang satu main suap, ada iblisnya berarti. Yang sono main suap, ada iblisnya berarti. Berarti iblis sama iblis main. Hanya saja kata iblis yang sono, maaf, suap aku lebih besar, kata dia. Jadi kalah itu Pak. Mengamankan kursi yang benda mati. Kami tak ngambil kursinya pusat, yang kami ambil kekuasaannya. Kami tak ngambil kursinya pusat, yang kami ambil itu proyeknya aja. Orang berebut, kami keluarkan 6 miliar Pak Ustaz. Kalau kami duduk kami bisa dapat 10 miliar. Paling tidak 4 miliar kami untung. Berarti kok bisa? 6 miliar dia keluarkan, 10 miliar dia dapat. Itu yang kami harapkan. Kalau kita hitung-hitung, cobalah Bapak Ibu sesekali ngitunglah. Untuk jadi pemimpin itu harus habis uang sekian miliar. Sekarang coba kita gaji. Gaji dari seorang anggota tersebut saja. Dia naik harus habis 5 miliar. Paling tidak. Setelah duduk kalau dihitung gaji tak sampai Pak 1, sekian miliar itu. Dalam 5 tahun itu. Pertanyaannya 3 miliar lagi kemana nyarinya? Pandai-pandailah. Tak mau lebih jauh di situ. Tapi Bapak Ibu pasti dah paham. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Ghafir? Dan Fir'aun ketika berkata kepada bawahannya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya, sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini adalah sejak zaman Nabi Musa mengamankan kekuasaan itu harus pakai bunuh-bunuhan. Perebutan kekuasaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, perebutan kekuasaan Turki Utsmani, perebutan kekuasaan semua Pak. Tak usah jauh-jauh. Kadang bapak dia
pilih nomor 1, anak dia pilih nomor 2. Besoknya dibuat sekat sama anaknya. Top. Bapak sana, aku sini. Kalau mati kubur masing-masing, katanya. Hanya karena beda pilihan suruh kubur masing-masing. Coba bayangkan. Uniknya lagi kasus itu kan terjadi dan kita lihat sendiri di media sosial itu, Pak. Kuburan anaknya diangkat, digali, dipindahkan ke tempat dia karena tanah itu tanah kakeknya. Dan kakeknya tak memilih sejalan dengan punya orang tua dia. Itu mayat pun ikut tidak. Tadi iblis, jin, setan ikut. Sekarang mayat pun ikut. Beliau tak tahu menahu. Dipindahkan, Pak, kuburan tadi. Mayat tadi dari kuburan itu. Yang berada di tanah lawan dia. Dipindahkan ke tempat dia. Itu manusia-manusia yang tak beriman itu ya begitu. Maka yang dikhawatirkan Allah. Yang dikhawatirkan baginda Nabi Muhammad SAW sama kita ini. Itu, Pak. Orang kalau sudah berpikir tentang kekuasaan. Jabatan. Dia rela bekerja sama dengan siapapun. Mau muslim, mau kafir kek. Yang penting bisa mengamankan kursiku aman tuh. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita tengok keadaan kita nih. Nampak sangat bentuk-bentuk begitu. Ada calon-calon pemimpin yang bekerja sama dengan para konglomerat yang merusak. Untuk mengamankan posisi dia. Karena para konglomerat ini punya duit. Konglomerat pengen menguasai usaha dia. Dia pengen menguasai kursi dia. Jadi sama-sama punya kepentingan. Kau ku amankan. Aman kata konglomerat itu. Aku punya duit. Setelah duduk dia punya janji. Apa janji tadi? Mengamankan posisi dia. Posisi yang lain di bumi hanguskan. Posisi yang ini diamankan. Kenapa? Duit dia dari situ. Untuk duduk tadi. Wah, bahaya nih. Begitukah? Begitu keadaan kita sekarang. Saya ilustrasikan yang jauh bukan yang dekat. Kekhawatiran Yahudi Amerika kepada John F. Kennedy. Karena datang ke Indonesia untuk meminjam uang kepada Soekarno agar lepas daripada Yahudi. Diketahui berita tersebut oleh kelompok Yahudi di Amerika yang mensokong dana besar-besaran. Dipanggil dia, dijemput oleh ajudannya. Mulai dari sejak dijemput sampai hari ini tak balik-balik. Ternyata sudah pindah alam. Itu Presiden Amerika John F. Kennedy. Yang menjadi presiden pada masanya. Ingin melepas diri dari Yahudi. Datang ke Indonesia bertemu dengan Soekarno. Ingin meminjam uang dengan skala yang besar agar bisa melepaskan diri daripada kongkongan Yahudi. Balik dari Indonesia. Dijemput oleh ajudannya. Semenjak saat itu tak balik lagi. Coba bayangkan. Maksudnya apa? Karena ketahuan. Ingin melakukan kerjasama. Ingin melepas diri daripada Yahudi. Yahudi. Maka mohon maaf Bapak Ibu ya. Bahasanya begini. Bahasa kasarnya begini. Amerika itu. Dia akan selalu berada di belakangnya adalah Yahudi. Maka tonggaknya Amerika yang menguasai Amerika itu bukan Amerika sendiri, tapi lebih tepatnya Yahudi. Mereka tuh negara boneka juga, negara boneka. Kok juga Pak Ustadz? Berarti masih banyak negara-negara boneka yang lain. Pandai-pandai Bapak Ibu lah itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi ingat pada puncaknya sesuatu kekuasaan pada puncaknya akan Allah tunjukkan. Akan Allah tunjukkan masih ada yang lebih berkuasa di atas diri dia. Setidaknya ketika kekuasaan itu sudah mencapai pada puncaknya dan menganggap diri dia lebih hebat daripada yang lain. Mesti akan Allah datangkan kepada mereka yang bisa menggulingkan dan menghancurkan mereka agar mereka sadar bahwa betapa lemahnya diri mereka. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tugas kita ini berat. Karena kondisi kita sekarang ini sudah berada pada posisi yang akut. Kalau bahasa penyakit komplikasi. Maka kita sekarang nih harus memiliki jati diri setidaknya. Agar kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang jauh daripada generasi-generasi rakus.
Jangan sampai rakus jabatan, jangan sampai rakus kekuasaan, jangan sampai rakus harta, jangan sampai rakus semuanya. Nah, kita perlu pendidikan yang baik. Maka hari ini kita perlu berikhtiar betul. Paling tidak kita bersama anak harus bisa selalu sering agar kelak dia tumbuh dalam keadaan dewasa yang punya kepribadian yang kuat. Itu yang kita takutkan, Pak. Nanti sudah kuat dia, lulusan pesantren nih Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, 30 juz dia hafal Pak Ustaz. Masuk dia, gabung dia, hilang cerita. Hafalan hilang, agama hilang. Itu yang kita takutkan. Maka kalau kita tidak punya pendirian, keimanan, bapak ibu wajib soleh dulu sebelum dia mencetak anak-anak yang soleh. Baik Bapak Ibu. Fir'aun anti reformasi. Fir'aun tidak mau ada perubahan. Basar Asad itu maka kata sebagian artikel itu Fir'aun masa kini. Jadi karakter Fir'aun masa kini itu hampir sama seperti Basar Asad itu. Tidak mau diganti. Tapi kan sistem monarki begitu Pak Ustaz. Yang menggantikan kan anak turunan dia. Itu sistem monarki. Jadi gimana caranya kekuasaan itu harus berada di tangan mereka secara menyeluruh. Ini sulit Pak kalau sudah sistem monarki itu begitu. Maka sebenarnya kalau kita bilang kesalahan juga sebenarnya kurang layak. Kalau kita bilang nepotisme juga sebenarnya kurang apik. Karena memang sistem monarki ini itu terjadi pertama sekali pada masa dinasti Muawiyah dalam Islam. Itu ketika Muawiyah menyerahkan kekuasaan dia kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Semenjak saat itu sistemnya sudah menjadi monarki. Di dinasti Abbasiyah, semua kerajaan-kerajaan Islam sistemnya monarki. Tak ada lagi sistem kerajaan itu yang, apakah ada sistem kerajaan yang memilih pusat? Tak ada. Karena semua sistem kerajaan turun-temurun. Dari bapak ke anak. Dari anak ke anak dia. Dari anak dia ke anak dia lagi. Kalau anak dia perempuan bagaimana pusat? Perempuan itulah jadi pemimpin. Tapi waktu itu di Jogja tidak begitu Pak. Di Jogja tidak begitu. Di Jogja itu pemimpinnya harus laki-laki. Nah sekarang, itu sultan sekarang tidak punya anak laki-laki. Nah, maka itu yang ditakutkan itu. Sempat terjadi gempur itu pada masanya. Sempat terjadi persoalan pada masanya. Baik, anti reformasi. Tidak mau ada perubahan. Bagi Fir'aun, perubahan itu mengalahkan diri dia. Maka kalau terjadi perubahan, maka aku kalah. Berbeda dengan Fir'aun pada masa Nabi Yusuf. Kata Fir'aun pada masa Nabi Yusuf, itu kalau bisa, sekian banyak kalau bisa datangkan sebanyak mungkin Nabi. Biar Mesir ini bagus. Mesopotamia. Biar Mesir ini cantik. Biar Mesir ini nampak. Kata dia. Sehingga keberkahan pada masa Nabi Yusuf itu didatangkan dua nabi sekaligus untuk Mesir ketika itu. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang terjadi? Perubahan drastis, semua negara melihat kepada Mesir. Bahkan semua negara yang berada di sekeliling Mesir itu berdatangan meminta bantuan kepada negeri Mesir. Ketika itu, sebagian pendapat dalam sejarah mengatakan maliknya itu, rajanya itu tidak mau dipanggil Fir'aun. Lebih tepatnya Malik, penguasa kerajaan. Kenapa kok tak mau disebut dengan Fir'aun? Karena mereka berbeda kabilah. Yang pada masa Nabi Yusuf itu kabilahnya dari Mesir pesisir. Sementara Fir'aun itu dari Mesir kota. Jadi masih ada rasis juga. Tapi mereka tidak mau dipanggil Fir'aun. Karena waktu itu mereka sadar identiknya Fir'aun itu pada hal yang negatif oleh mereka. Tapi sebenarnya Fir'aun bukan. Fir'aun itu adalah nama Raja Mesir. Yang pada masa itu dipanggil sebagai Fir'aun. Nah kebetulan Nabi Yakub alaihissalam dapat penguasa Fir'aun yang zalim. Fir'aun yang zalim. Anti reformasi. Makanya ketika Soeharto digulingkan
Kan bahasanya digulingkan. Kemal Ataturk digulingkan. Bashar Assad digulingkan. Pokoknya setiap pemimpin yang sudah sampai pada puncak kezalimannya digulingkan. Ada rasa capek. Ada rasa ingin perubahan dalam diri umat-umat itu. Maka Bapak Ibu, ketika kezaliman sudah sampai pada puncaknya, ada keresahan yang tertanam dalam diri masyarakat itu, tanpa perlu kita turun tangan, itu mereka sendiri yang akan memberontak untuk menggulingkan. Maka kita berharap kepada para pemimpin kita nih, jangan coba-coba untuk menjadi manusia diktator dan menjadi manusia yang otoriter. Kelak ketika sampai pada puncaknya, Allah akan jatuhkan dan benamkan dia sebenam-benamnya. Dia tinggal pilih saja, mau hina atau terhormat, itu tinggal pilih saja. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Reformis harus disiksa. Yang ke-9 itu. Apa maksudnya reformis harus disiksa? Siapapun yang membawa perubahan harus disingkirkan. Bani Israel, setiap ada nabi, mereka khianati. Setiap ada nabi, mereka khianati. Terakhir Nabi Isa. Apa kurang pengkhianatan dia? Sampai mau disalibnya. Dijadikannya Tuhan. Pada masa Fir'aun sama Pak. Nabi Musa, Nabi Harun, siapapun yang memberontak pada Fir'aun bunuh. Dia mending Pak kalau cuma dikasih diasingkan penjara. Bunuh aja langsung kata dia. Coba bayangkan. Saking takutnya anak kecil yang tak berdosa. Sekarang kurang zolim apa dia? Yang tidak memberikan kehidupan kepada anak-anak bayi. Baru lahir anak bayi bunuh. Baru lahir bunuh. Apa tak sadis itu Pak? Sekarang tak ada begitu. Sekarang yang seperti itu membunuh tak ada Pak. Tapi yang narok tong sampah banyak. Anak lahir ditaruh tong sampah. Alasannya apa? Miskin. Itu lebih kejam daripada Fir'aun. Mending dibunuh langsung, tak tersiksa dia. Ini Pak, mohon maaf, ditelantarkan Pak. Ditaruh di tong sampah. Ditaruh depan rumah orang. Itu menyiksa tuh Pak. Lebih parah daripada Fir'aun itu. Itu orang tua itu bukan durhaka lagi itu. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz itu Pak. Di mana nerakanya sudah nampak itu. Illa man taba, kecuali dia bertobat kepada Allah. Coba bayangkan Pak. Coba perhatikan Bapak Ibu kalimat ini. Ini penting bagi Bapak Ibu semua untuk kita pahami Pak. Anak-anak bayi yang baru lahir. Yang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dan yang mohon maaf dengan alasan kemiskinan. Apapun alasannya Pak, apapun alasannya. Menelantarkan anak itu jauh lebih Fir'aun daripada Fir'aun itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Menaruh anak, menelantarkan anak, menyiksa anak itu jauh lebih Fir'aun daripada Fir'aun itu sendiri. Sekarang coba kita lihat dampak negatifnya Pak. Orang tua yang menelantarkan bayi dan diambil oleh orang. Pertanyaannya, tahukah orang itu anak ini siapa? Tahukah orang yang mengambil ini golongan darahnya apa? Tahukah dia kelak seperti apa besarnya? Dan dia akan nikah dengan siapa? Kalau orang tua yang membuang ini tiba-tiba punya anak lagi, dan ternyata anak ini menikah dengan anak tersebut. Apa hukumnya Pak? Nikah sedarah itu. Haram. Tapi kan dia tak tahu Pak Ustaz. Tapi dampak perbuatan siapa? Ini cerita Pak. Cerita ini tertulis di dalam kitabnya para ulama. Sebelum kita tutup. Ada seorang perempuan. Dibawa oleh anaknya. Apa kata anaknya? Mak, aku sangat ingin membawa emak ke Mekah. Untuk berhaji. Tidak usah panjang-panjang, kita singkatkan ceritanya. Singkat cerita Pak. Anak ini alhamdulillah dari hasil perdagangan dia. Dia punya banyak pendapatan. Dibawalah ibunya berangkat haji Pak. Dan anak ini tinggalnya tak jauh dari kota Mekah. Ketika dibawa ibunya ini berhaji. Ibu dia tak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Selama dia berhaji berkali-kali datang ke Ka'bah. Ibu dia tak bisa melihat sama sekali, tak bisa. Dan ini cerita ini masyhur Pak. Kalangan para ulama. Datanglah kepada seorang ahli agama. Kalau bahasa kita ini kiai. Apa kata kiainya?
Kau jawab dengan jujur, jangan ada satu kebohongan pun. Apa jawaban ibu tadi? Siap. Tahu Bapak Ibu kesalahan yang paling, dia ada 3 kesalahan yang besar. Saya ambil yang satu paling besar saja. Dulu kerjaan ibu ini bukan apoteker, bidan. Jadi bidan ini, ibu ini selalu menukarkan bayi. Jadi bayi yang lahir, misalkan kalau bayi itu lahir prematur, dia sampaikan ke orang tua dia. Kalau orang tuanya mau membayar lebih mahal, nanti ditukar dengan bayi yang lahir barusan. Ditukar bayi ini. Kan tidak kelihatan tuh, tidak ketahuan karena masih bayi. Akhirnya dapat duit kan. Demi duit inilah dulu dia buat bayi ini dia tukar. Dan sampai berjalan 10 tahun. Pertanyaannya sudah berapa bayi yang dia tukar. Sekarang kita lihat dampak negatifnya. Bagaimana kita mau tahu menelusuri nasab-nasab kebenaran dia. Mohon maaf Pak. Ayah, seorang bapak dan ibu yang ternyata anak tersebut anak angkat. Kalau dia sudah besar dan belum pernah disusui oleh ibu dia. Maka ketika dia sudah dewasa haram bagi dia untuk tinggal bersama dengan orang tua tersebut. Jika seandainya orang tua dia tidak mau pakai kerudung. Kecuali kalau ibu ini mau pakai kerudung terus masa hidup dia Pak. Kalau tidak, dia tidak bisa pakai kerudung Pak. Kecuali dia susukan. Dan dia susukan harus 5 kali isapan Pak. Dan harus sampai ke tenggorokan ke Imam Syafi'i. Kalau tidak tak bisa Pak. Sekarang pertanyaan berapa banyak? Itu tidak parah Pak. Yang lebih parahnya lagi kalau sempat mereka nikah dengan mereka. Ini masalah Pak. Coba bayangkan itu. Ini masalah ini. Dan orang tua yang suka membuang anak ini sangat masalah sekali. Kalau tak mau punya anak, jangan buat anak. Itu penting, itu harus dipahami. Jangan mau buatnya saja. Tapi tak mau ngurus. Pengkhianat itu Pak di hadapan Allah. Sebetulan Pak, ini masalah ini betul-betul serius ini. Karena waktu kami berkunjung ke panti asuhan itu, Ustaz, ini anak ini banyak kami temukan Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ada orang menemukan anak dititipkannya di sini. Gitu. Masalahnya kita tidak tahu Pak. Kalau dia titipkan itu, ini aku titipkan anak si Fulan si bin Fulan. Tanggal sekian di rumah sakit ini. Alamat rumahnya di sini. Bisa kita cari langsung. Tapi kan tidak mungkin begitu dia titipkan. Dia telantarkan begitu saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berhati-hatilah dalam berbuat. Berfikir dulu. Fakir qabla an ta'zim. Fikir dulu sebelum kita berbuat. Kalau sudah tahu kita apa yang mau kita buat dengan dampak dia segala, baik positif ataupun negatifnya, baru kita berbuat. Maunya buat anak. Ini Pak biasanya yang kayak gini, yang suka melantarkan anak ini. Ini mohon maaf yang suka berhubungan bezinah ini. Ini yang suka bezinah ini. Karena dia gagal menggugurkan janin itu, ditelantarkannya anak itu. Itu sudah menjadi sudah menjadi sebuah tren gitu, di tengah masyarakat kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan sampai ke nomor 9. Insya Allah kita lanjutkan dari nomor 10 sampai ke 16 di pertemuan yang akan datang jika Allah mengizinkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.